Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang iklan online pada mata pelajaran bisnis online kelas 12. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang pertama, teman-teman dapat memahami pengertian iklan online, kemudian dapat memahami tujuan dan keuntungan iklan online, kemudian dapat memahami jenis-jenis iklan online, dan yang terakhir dapat memahami kelebihan dan kekurangan dari iklan online. Kemudian definisi dari iklan online, yakni yang pertama, definisi dari iklan terlebih dahulu, yaitu segala bentuk aktivitas untuk menghadirkan dan mempromosikan ide, barang, ataupun jasa secara non-personal. Artinya, dapat diiklankan melalui media yang dibayar oleh sponsor atau pihak tertentu. Nah, kemudian untuk definisi dari iklan online, yakni metode periklanan dengan menggunakan media internet dan web dengan tujuan menyampaikan pesan pemasaran atau istilahnya promosi untuk menarik pelanggan. Kemudian untuk tujuan iklan online, yang pertama dapat membangun loyalitas konsumen atau konsumen mau berlangganan. Yang kedua, membujuk konsumen untuk mencoba produk dan jasa yang diiklankan. Yang ketiga, menginformasikan kepada konsumen tentang merek-merek baru. Yang keempat, membangun kesadaran merek, membuat konsumen sadar akan merek atau produk yang tujuan jangka panjang bagi setiap pemasar. Dan yang terakhir, menjangkau pelanggan baru dan menciptakan permintaan konsumen. Terdapat 3 langkah dalam menciptakan permintaan konsumen. Yang pertama, menginformasikan, yang kedua, membujuk, dan yang ketiga, mengingatkan. Kemudian, keuntungan dari iklan online. Yang pertama, biaya jauh lebih murah. Yang kedua, target iklan jelas. Yang ketiga, lebih fleksibel. Yang keempat, memperluas jaringan bisnis. Yang kelima dan yang terakhir, ini meningkatkan jumlah penjualan dan produksi. Untuk lebihnya jelas, teman-teman dapat menjeda dan membaca definisinya. Selanjutnya, jenis-jenis iklan online. Yang pertama, self-service advertising. Ini merupakan promosi bisnis sesuai kehendak pengiklannya. Contohnya adalah Google Ads. Nah, contoh Google Ads dapat dilihat pada gambar ini. Ada tulisan iklan pada kotak warna kuning. Nah, ini artinya iklan berbayar. Sedangkan yang 2 ke bawah itu iklan secara gratis. Selanjutnya, yang kedua ada direct advertising. Nah, iklan yang disematkan pada media online seperti di website. Nah, contohnya pada gambar berikut ada 2 yang disematkan pada website, yaitu donasi Ramadan dan yang di bawah itu e-book gratis. Jenis iklan selanjutnya ada contextual advertising. Ini iklan bertarget yang muncul di situs web atau media lain. Nah, contohnya Budi baru saja mengunjungi situs zalora.co.id untuk melihat kemeja formal. Dia ingin membeli tapi masih ragu. Nah, kemudian dia browsing di Google dengan keyword tips memilih kemeja formal. Kemudian ketika dia memilih salah satu website dan membaca artikel, di tengah-tengah artikel dia melihat iklan di situs zalora.co.id yang baru saja dia kunjungi beberapa waktu yang lalu. Nah, ini yang dimaksud dengan contextual advertising. Yang keempat ada search engine marketing. Dilakukan dengan membidik kata kunci tertentu agar bisa mendapat posisi teratas di mesin pencari. Nah, biasanya ini di Google. Contohnya pada gambar ini. Ketika mencari kurma ajwa, nah, yang muncul pertama kali ini web milik rumah jamu.walafiat.org, kurma ajwa. Dan yang bawah ini
tidak mengiklankan atau gratis, dan yang paling atas itu biasanya web-web yang berbayar. Kemudian ada jenis iklan sosial media marketing. Ini memanfaatkan media sosial. Beberapa di antaranya ada Twitter, Instagram, dan Facebook. Kemudian ada email marketing. Nah, aktivitas mengirimkan pesan komersil seperti promo, penawaran produk, diskon, penawaran membership, dan lain sebagainya kepada sekelompok orang dengan menggunakan media email. Dan biasanya email ini dimintai oleh perusahaan ketika melakukan promosi pada calon pelanggan potensial. Kemudian ada video advertising. Nah, salah satu media yang sangat mendukung ini contohnya YouTube. Nah, kita pernah menggunakan YouTube, pasti ada iklan sebelum kita melihat atau memilih video yang kita klik. Nah, selanjutnya ada kelebihan iklan online. Ada 7. Nah, teman-teman dapat membaca dan menjeda secara mandiri. Kemudian ada kekurangan iklan online. Ada penonton terbatas, persaingan, meningkatkan pemblokir iklan, dan membutuhkan keahlian khusus. Untuk lebih jelasnya lagi, teman-teman dapat membaca secara mandiri dengan menjeda video ini. Nah, untuk referensi ada beberapa di bawah ini di gambar. Kemudian untuk materi kurang lebih yang saya paparkan sebelumnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.